Dan mereka juga kalau nggak salah tuh ada tuntutan ya Betul. sebesar 2 miliar Ya. dan 48 kerbau, Betul. 48 babi. Betul. Itulah kenapa saya kesini. Pertanyaan selanjutnya, lo ngasih gue 3, gue kasih lo 3. Yang kedua, apakah itu berarti Anda akan masuk Islam? Urutkan the founders dari yang lu nggak suka sampai lu paling suka. Kapan sih? Terima kasih sudah mampir di podcast Juan If. Terima kasih banyak sudah diajak ke sini. Namanya Hotpot. Terima kasih banyak. Sebuah kehormatan. Enggak dong. Iyalah, Aku yang gila, kehormatan bro. kapan Lu kan datang. adalah Apa? the Ada. Indonesia's favorite couple. Ya ampun. Anjay. Oke, kalau gitu udah selesai podcastnya. Sini untuk muji. Saya sini untuk muji. Pujian sudah keluar, selesai. Jadi Gak, gini. gue yang makasih dong. Aku juga thank you banget. Hmm. Jadi di episode kali ini Ya. spesial. Ya. Ada salah satu tim aku tuh yang ngefans banget sama Kak Panji. Hmm. Dari semua artis yang datang, dia cuma mau foto sama Kak Panji. Tepuk tangan buat Luis. Luis duduk sini. Iya lu ikut lah. Iyalah Lu kan Luis. ngefans. Pasti kan lu ada curahan hati buat Kak Panji. Seminimalnya gue yang ngefans sama lu, Luis. Panik Ya, deg-degan. Bingung dia. Oke guys, perkenalkan ini adalah tim aku. Ini tim leader aku namanya Luis. Luis. Lu kan ngefans banget sama Kak Panji. Nih lu korban framing Juan ya? Enggak, sumpah. Jelasin, lu Oke. lu ngefans gak sama Kak Panji? Aku nggak ngefans karena aku tahu Kak Panji nggak suka fans. Bener Anda. Sih? Keren. Berarti emang bener. Sih? Bener. Tapi Real fans tahu itu. aku mengidolakan. Keren. Kenapa? Kenapa? Karena aku suka banget public speakingnya Kak Panji. Kayak, Basa-basi Anda. nah. Masih banyak yang public speaking yang lebih bagus. Jadi, Pak Prabowo. wow. Jadi jelek menurut Anda? Bukan. Gila nih orang nih. Iya kan? Langsung bingung. Iya bener. Gibran? Bagus. Bagus kan? Bagus. Jangan dibanding-bandingin, masing-masing punya style public speaking Oke. sendiri. Lu ikutin Kak Panji dari Kak Panjinya dari kapan? Ini buat ngetes nih apakah lu bener-bener the real idola. Dari zamannya aku SMP, berarti pas Kak Panji. Pokoknya yang Kak Panji stand up sama Mas Radit sama Mas Rian Adriandi. Kalau lu nonton dari udah SMP, berarti lu sekarang manggil gua Om. Kenapa Kak Anda? Hormat dikit dong sama idola Anda. Oke, fine. Oke. Lebih naik gitu. Itu berarti 2011. Iya, tapi aku nggak nonton langsung. Aku Ya, di YouTube. Di YouTube. Ya, itu kan waktu itu meledak. Iya. Berarti lu dari pertama kali stand up meledak udah ngikutin. Iya. Keren lu. Keren ya. Berikan Lu? tepuk tangan untuk Gak usah Juan. tepuk tangan lu. Lu gak ngikutin gua lu. Bajingan. Enggak, bukan gitu. Gimana sih? Gua gini, gua minta maaf. Gue tanya, lu lebih tertarik sama apa emang? Lu gak ngikutin stand up, lu ngikutinnya apa? Gua tuh ikutinnya K-pop. bola zaman dulu. Keren. Klub favorit lu apa? Manchester United. Oh my god. Aku pikir kita sudah punah guys. Ternyata masih ada fans MU di antara Tapi- kita. Zamannya Alex Ferguson. Sekarang berhenti. Enggak. Palsu. Coach Justin datang. Enggak. Duduk tempat ini sekarang. Ada kardus di antara kita. Gua bola itu zamannya Rooney, Nani, Evra, Keren. Pak 2007, 2008, 2009 ya. Itu kan lagi pik-piknya. Habis itu kan ganti coach, habis itu turun kan. Betul. Kapan sih? Sekarang lagi kesibukan apa? Lagi Dia bingung dia. Udah, lu diam aja. Udah selesai gak dia apa-apain lagi. Udah, lu kalau mau nanya nanti langsung nanya. Oh keren. Oke. Kesibukan gua lagi banyak keliling-keliling media visit ke sejumlah content creator, sejumlah kanal YouTube. Lagi mau berbagi informasi terkait pertunjukan favorit saya dalam waktu dekat ini. Ih, apa Saya tuh? mau ngelawak bareng Radit, Ernest, Rian Adriandi, dan Isman plus pelawak-pelawak lain dalam satu acara. Kami stand up, main improv komedi sama main sketsa bareng-bareng. Namanya The Founder 5. Namanya The Founder 5. Betul sekali di Senayan tanggal 14 Desember. Bukannya The Founders tahun lalu juga? Betul, ini part 2. Oh. Dilanjutin lagi karena waktu itu kami main sketsa over durasi, harus di-cut sebelum
sketsanya selesai. Ah. Jadi yang nonton gantung, kami gantung. Gara-gara sebenarnya ada ceritanya. Gara-gara waktu itu kami pakai kayak semacam kostum. Oke. Menteri gue nongol. Hah? Terus dibahas Radit berulang-ulang gitu. Sampai durasinya mulur. Memang brengsek manusia itu. Tapi akhirnya kami bikin lagi. Waktu itu kami bikinnya di Sentul, di SICC. Sekarang bikinnya di Istora. Oh, I see. Oh, nanti bakal tayang di mana? Live? Bakal ada live streamingnya, tapi informasi belum bisa kami ungkap. Tapi orang bisa nonton langsung di Istora Senayan. Tiket udah dijual di thefounder5.com. Oh. Kapasitasnya Kalau lu gak usah beli tiket lah. Oh, wow. Tapi gue siapin untuk Indonesia's favorite couple and their crew. Iya. Yes. Terlalu keras mas, terlalu keras, santai. Ini gua rusak. Terlalu antusias Anda. Iya, sorry. Iya. Kalau yang lain beli, kalau lu enggak. wangi sih. Iya. Iya. Lu mau nanya apa tadi? Oh iya, tadi kapasitasnya sama yang tahun lalu sama atau enggak? Mirip. Cuman ya kan kalau di Jakarta agak susah nyari kapasitas segede itu. Ya cuman kan Istora kan kayaknya si Ted itu mungkin dapat kali 5 ribuan gitu, sekitar segitu. Oh, Ya. keren banget ya. Seru men. Lu gak pernah kan ngeliat Radit, Ernest, Rian, Isman, gue. Iya. Terus gitu nanti ada yang lain-lain juga. Ada Umi Kwari, ada Aloy. Iya. Terus ada Ali Akbar, terus ada Hifzi Khoir yang dari GJLS. Itu semua main sketsa bareng. Seru sih men. Aku pengen nonton dong. Iya, ceritanya itu tentang. Jadi waktu yang pertama itu era kerajaan ceritanya yang tahun lalu. Terus kami lagi ceritanya ngebangun negeri baru. Terus fast forward di episode sekarang tuh dari masa lalu kami bangkit dari kubur jadi hantu. Lima-limanya jadi hantu kami. Jadi hantu dan ngeliat lah kok Indonesia berantakan lah gitu kurang lebihnya. Sketsanya tentang itu. Ada ngerosting gitu gak? Ada tipis-tipis, tapi bukan acara. Kemarin baru bikin acara Celebrity Roast, The Roasting of Fedi Nuril. Itu keren banget sih Fedi Nuril, aku lihat. Lu nonton? Iya, Gila tuh orang tuh. dia ngomong, Gila itu orang. boleh jangan puisi gak lu kok? Iya betul. Gua gak ngerti ini orang. Dia baru stand up tapi timingnya tuh bagus banget gitu. Timing titik komanya bagus banget. Canggih dia. Nanti rencananya mau ada, itu kan namanya Adili Idola tuh. Iya. Nah mau ada Adili Idola lagi tahun depan. Oh nice, keren banget. Itu rencana. Ini Bang Panji tuh satu-satunya ya yang gua tahu ya stand up comedy yang sampai luar negeri, di orang Indo. Ada lagi sebenarnya. Mo Sidik juga keluar negeri, tapi mungkin Lebih terkenal lu. mungkin dan juga karena domisili gua kali kan di New York. Kalau yang lain kan ke luar negeri. Kalau gua kan tinggal di sana. Iya, gue pengen bertanya, gimana lu stand up di US? Gimana? Gua kalau disuruh ke luar negeri terus gua ngonten, gua nggak pede sama sekali jujur. Mungkin dari segi Inggris gua, pengetahuan gua dan orang-orang sana ya. Tapi kalau lu bisa sih gitu loh. Ke US stand up pakai bahasa Inggris. Ya penyesuaiannya lama dan ada mindernya juga men. Awal-awal ada mindernya juga. Di sini gua gede tapi di sana kan gak ada yang kenal gua. Iya. Gak ada yang peduli sosmed gua kayak apa. Jadi emang mulainya dari awal dan emang berat banget. Maksud gue gaya berkomedinya di sana tuh beda banget sama di sini. Jadi penyesuaiannya tuh lebih lama lagi. Ibarat kue tuh gue udah keburu jadi adonan matang gitu. Jadi ngebongkarnya susah. Tapi ya kan gue udah 3 tahun. Tahun lalu tuh gue tur ke 20 kota dunia, Eropa, Amerika segala macam. Jadi udah gue udah bisa bilang sama diri gue sendiri, oke, si Panji ini udah bisa menghibur orang bule pakai bahasa Inggris. Sekarang mau untuk kembangin karir lebih tinggi lagi. Wah. Tepuk kaki guys. Aduh susah lagi. Agak mager nih kalau dibuka. Susah. Kapanji, tapi kalau di US nggak, ada siapa dari tadi ngomong sendiri. Siapa anda? Dia fans, bukan mengidolakan. Langsung stres dia ditibuk idola. Apa tadi mau nanya apa? lupa lagi. Langsung ngeblank. Lupa ya? Lupa lagi. Tapi gitu tadi lu gitu. Tadi kita bahas apa ya? Nah, jadi gini. Pernah gak? Oh, gue tau. Giliran dia inget. Tapi kita masih bahas soal US ya. Di US sekarang maksudnya secara penghasilan, secara kan udah kemana-mana kan. Maksudnya setiap stand up comedy berarti ke Comedy Cafe A, B, C. Comedy Club ya. Udah menghidupi belum? Maksudnya buat di US ya. Ibarat ini penghasilan gue di Indonesia. Penghasilan gue di Amerika. Nah tuh di bawah situ tuh. Di bawah jauh banget. Jauh banget. Tapi kan kita kan baru merintis juga. Orang macam apa ya. Gue harus bilang sama diri gue sendiri, ya lu mikir dikit lah Ji. Masa lu pindah ke Amerika tiba-tiba langsung kaya raya kan gak juga. Gue tuh literally memulai semuanya dari nol secara karir. Kalau di Indonesia gue nyampe titik ini kan 15 tahun. Gue start stand up 2010. 2010 Gue start stand up 2010. 15 tahun kemudian gue sampai titik seperti ini. Jadi gue harus bilang sama diri gue sendiri, lu tuh ngulang lagi dari nol. Jadi lu butuh 10-15 tahun untuk punya karir yang oke gitu. Tantangan paling beratnya apa?
Tantangan paling beratnya itu harus gue akui waktu. Karena gue harus bolak-balik ke Indonesia. Gue masih memimpin, kan gue balik lagi jadi Presiden. direkturnya Comika. Iya. Selama 3 tahun tuh waktu gue di Amerika Serikat gue titipin sama orang lain. Sekarang gue balik lagi, jadi waktu gue banyak di sini dan yang berat adalah anak-anak gue sama istri gue tinggal di sana. Gue di sini. Mungkin di tahun 2025 tuh mungkin ada 80% gue di sini ninggalin anak-anak dan istri, dan itu berat. Tapi Buat gue. why? Kenapa milih ke US buat start dari nol? Padahal di Indonesia hidup lu, let's say, udah cukup, udah enak, udah terjamin gitu loh. Udah 15 tahun lu bangun di Indonesia, tapi lu korbanin buat ke US mulai dari nol. Harus diakuin karena takut sih. Takut nyesel kalau nggak dicoba. Gue tuh nggak mau udah usia 75, 78 tahun terus nyesel gitu. Kenapa nggak gue coba aja dulu ya? Kenapa nggak gue usahain aja? Terus gitu udah terlambat. Dan gue nggak mau hidup dengan penyesalan gitu. Gue takut bahkan hidup dengan penyesalan. Jadi daripada takut mending gue coba aja dulu. Berhasil atau enggaknya itu urusan belakangan. Yang penting dicoba dulu aja. Privilege-nya ada, waktunya ada, kemampuannya ada. Kebetulan istri gue juga mau tinggal di New York. Anak-anak gue tadi nggak mau sama sekali. Tapi sekarang mereka udah happy, udah senang, ya udah jalanin cocok aja. Ya. Kenapa US? Kenapa nggak kayak Thailand di klub malamnya? Karena banyak jebakan. Iya. Hanya yang tahu saja. Bentar kan? Bentuknya cewek ketawanya. Bentuknya cewek tapi jakunnya telak banget. Kenapa US? Karena itu ibaratnya kayak lu mau basket ya di NBA. Kalau lu mau bola ya mungkin Liga Spanyol, Liga Inggris. Ya. Stand up comedy itu kesenian yang lahirnya di Amerika Serikat, bahkan lahirnya di kota New York. Literally was born in New York City. Comedy club pertama di dunia adanya di New York City. Sekarang komedian level dunia kayak Jerry Seinfeld, Chris Rock, Trevor Noah, Hasan Minhaj, Ronich, itu semua tinggalnya di situ. Jadi emang itu hubnya. Ibarat film silat kan, kalau lo mau jago, lawan yang lebih jago. Iya. Son Goku juga gitu kan, makin jago karena melawan yang lebih jago lagi. Iya. Ya akhirnya gue pikir ya udah kalau pengen jadi yang terbaik, ya bertarung sama yang terbaik, pindahlah ke Amerika Serikat. Sabar. Berarti di Indonesia ada yang terbaik gak? Gue rasa Panji. Sorry. Gue gak nyaman nyebut itu. Tapi kalau menurut gue Panji. Coba gue pikir-pikir dulu ya. Soalnya kan tadi kan Kak Panji bilang kan, kalau misalkan dia harus mencari yang terbaik dan yang terbaik, ngalahin yang terbaik. Berarti anggapannya dia pindah ke sana di Indonesia berarti udah kelar dong. Udah selesai. Udah yang terbaik. Tamat nomor 1. Iya. Enggak nomor 1 lah. Terus 0. Oh no. Hah? Di atas 1 apa? No. Naikin lagi deh, minus deh. Gue gak tahu kalau disebutin. Kalau gue terbaik kan berarti bukan cuma lucu. Kalau lucu kan subjektif ya. Betul. Kalau terbaik kan ada kontribusi dan segala macamnya. Gue nyebutnya Raditya Dika. Dia itu guru semua komika di Indonesia. Yang ngajarin tuh satu manusia, yaitu Raditya Dika. Udah gitu dia kayaknya ya, kalau gue gak salah ya, tapi kelihatannya benar, dia adalah komika dengan tur terbesar di Indonesia. Jumlah kota itu puluhan. Jadi kalau gue sih nyebutnya Raditya Dika. Tapi kalau lu nyebut gue, aku terima. Tapi kenapa pindah kalau kayak gitu? Kan belum mengalahkan Raditya Dika. Gak ada yang mesti dikalahin soalnya kan. Gak perlu dikalahin. Kita gak mesti dikalahin. Di US ada ini gak bang? Culture shock gitu. Ada. Kayak gue pas nyampe, kok pas gue ngejok gak ada yang ketawa gitu misalnya. Wah itu udah pasti. Rasanya gimana? Rasanya pahit, saya nangis. Juan nangis. Saya menghadap patung Liberty. Sumpah di Battery Park namanya. Gue ngejok, istri gue gak ketawa aja, gue sakit hati. Kalau gue sih gue cerai ya. Itu agak terlalu ekstrim. Iya. Ya udah dia ceraiin lo kalau gitu. Itu pilihan bagus karena ilfil. Iya. Gue waktu itu butuh waktu untuk menyesuaikan karena di Indonesia joke gue tuh banyak storytelling, terutama awal-awal dalam karir gue. Di New York orang tuh nggak punya waktu untuk storytelling, senangnya joke, benar-benar joke setup punchline gitu. Ayo bro, gue pengen denger lucunya mana gitu. Jadi gue mesti mengubah format yang biasa gue lakukan. Jadi butuh waktu. Dan waktu itu gue inget kok, karena gue ke New York Januari, anak-anak gue lulus sekolah Juli, dan mereka harus sekolah di Amerika mulai September. Sementara saat itu gue untuk bisa nyekolahin anak harus punya tempat tinggal, karena sekolahnya zonasi sifatnya. Untuk punya tempat tinggal gue harus punya izin tinggal. Untuk punya izin tinggal gue mau ngambil visa O1. Visa O1 itu visa kerja untuk
entertainer. Iya. Gue harus punya orang yang mau bayar gue untuk stand up sebagai penjamin. Oke. Sementara gak ada yang mau bayar gue untuk stand up karena gue gak lucu-lucu. Jadi gue ingat waktu itu mungkin udah bulan Mei atau bulan Juni, gak dapat lucunya, gak ada yang ngasih job. Karena gak ada yang ngasih job, gue gak bisa ngurus visa. Karena gak bisa ngurus visa, gak bisa punya tempat tinggal, gak bisa punya sekolah untuk anak. Akhirnya gue di Battery Park itu, di antara 2 open mic, terus gue duduk bengong. Gila, gue bilang, gila susah banget ini. Susah banget, terus gue nangis gue. Nangis. Iya, menghadap Patung Liberty lagi begini. Dia bilang, siapa tuh mama-mama? Jawa nangis gitu dia. Kenapa lo gitu katanya, ini tisu deh gitu. Tapi gue nangis di pinggir situ. Sendiri? Dia sendirian. Ya ada banyak gembel sekitar gue. Ada gembel New York, tapi gue nangis sendiri. Iya. Sampai akhirnya nemu juga celahnya, dapat peluangnya ada satu orang yang, jadi gue dipanggil job, dia ngasih duit. Gue bilang gue belum bisa terima ini karena gue visanya masih visa turis, tapi mau gak lo jadi penjamin visa gue? Udah akhirnya. And then the rest is history. Agustus sekeluarga pindah ke New York, tinggal di Queens, anak-anak sekolah sampai sekarang. Berarti lu selama di sana kan penghasilan lu tadi lu bilang di bawah banget nih. Lu menghidupinya gimana? Jualan. Hah? Ini masalah brownies yang di Belanda juga ya? Timnya kaget semua. Kayaknya saran gua lu lebih baik ini deh, pengedar aja. Enggak, gue hidup dari AdSense, nolong banget. Oke, YouTube gue. Oke. Terus itulah juga kenapa gue masih bolak-balik ke Jakarta. Tapi gue juga nabung, tabungan gue ada. Keren banget. Berarti lu pas lu di New York bekerja, anak lu di Indo belum bawa ke situ. Iya, pas lu sekarang udah pindah ke sana, anak lu kesini. Iya, gue kesini, mereka di sana. Makanya mereka bete. Lu bawa jauh-jauh ke New York, lu tinggal ke Jakarta. Tapi karena mereka juga gak mau dibawa balik ke Jakarta, gue bilang udah nyaman. Iya. Tahun pertama mereka pengen balik mulu, tapi sekarang mereka pengennya di New York. Dua-duanya. Kapan titik lu naik pas lu di US, di New York? Ada gak momennya? Pasti lu ingat momennya gak? Iya. Momennya itu 2024 sebenarnya. Itu pertama kali gue dapet pass di comedy club. Jadi di New York, untuk bisa manggung di comedy club, lu harus dapat pass atau harus dapat izin. Dan untuk dapat izin, lu tuh harus direkomendasi sama komika yang udah dapat pass. Jadi misalkan ada comedy club namanya Hot Pot. Terus lu adalah yang punya. Oke. Terus lu komika yang sudah manggung di Hot Pot. Terus dia ketemu gue di sebuah show. Terus dia ngomong sama lu, Juan, gue ngeliat ada stand up comedian Panji namanya lucu. Nanti dia report ke lu ngubungin gue datang audisi, terus gue lolos. Makin tinggi dan makin terkenal comedy clubnya, makin susah untuk direkomend dan makin susah untuk mendapatkan rekomendasi. Karena harus legit ya. Betul. Jadi butuh waktu. Nah waktu itu 2024 gue dapat pass di comedy club namanya Eastville Comedy Club. Terus gue meniti karir dari manggung di weekdays sampai akhirnya gue dapat momen manggung di weekend di hari Sabtu 2 show. Dan gue manggung 1 show sama ada namanya Janine Garofalo. Itu komika perempuan yang sangat legendaris di New York. Terus gue bahkan nulis buku tentang dia. Jadi gue nulis buku namanya Pecahkan NYC. Di situ tuh gue nulis tentang Janine Garofalo. Orangnya ada di situ. Wow. Nah lanjut dari situ gue langsung jalanin tour namanya 10,000 Hour Tour. Itu ke Barcelona, ke Roma, ke Berlin, ke Vienna, Brussels, Amsterdam, Prancis. Termasuk Amerika Serikat, Atlanta, Philly, DC, New York. Dan tahun 2024 sih tahun yang sangat-sangat menyenangkan untuk karir stand up gue berbahasa Inggris. Naik banget. Iya, lumayan. Walaupun sekarang naik secara pencapaian tapi nggak necessarily secara uang gitu. Tapi sekarang berarti ada berapa banyak comedy pass Kak Panji? Baru 2. Tapi itu udah rutin, selalu ada. Iya, jadi bentuknya gini, setiap Senin mereka email ke komika-komika yang udah dapat pass, ada kayak bagan tanggal-tanggal gitu, terus kasih tahu availability lu. Kasih tahu lu bisa show 1 atau show 2 gitu. Oh, jadi kita yang masukin sendiri? Kita yang masukin, nanti mereka panggil berdasarkan jadwal availability kita. Gitu. Kalau lu buka Eastville Comedy Club, ada comics. Pas lu klik tuh ada komika-komika yang udah dapat pass di situ, ada foto gue di situ. Di luar negeri? Ya. Ini berhubungan sih sama kasus lu yang lagi viral. Dimana kasus gue ada mulu tiap tahun. Lu ada foto nude. Tiap tahun ya? ada aja nasib gue nih. Foto nude ya atau apa? Gak ada foto nude. Ngapain lu telanjang? Berhubungan sama bagus kasus. Banget badan gue foto nude. Nah gue mau nanya di luar negeri itu sesensitif di Indonesia gak? Nah itu menarik. Lumayan penasaran. Sebenarnya sensitifnya sama. Bedanya kalau di kita
ketersinggungannya itu terjadi di luar show-nya. Oke. Kalau di sana, kalau tersinggung langsung ke komiknya. Kebayang nggak? Oh. Biasanya gue manggung, lu nonton gue, lu pulang, lu ngeramein di sosmed Iya. atau ngeramein di mana. Iya. Kalau di Amerika Serikat, lu ngeliat gue, lu tersinggung, lu langsung ngomong ke gue. Turun lu dari situ lu, oh lu gak lucu. Bisa kayak gitu. Lebih serem dong. Agak lebih serem. Tapi orang New Yorknya juga terbiasa untuk ngelawan balik gitu loh. Oh, gue udah biasa ya. Iya. Lu aja yang keluar. Iya. Orang ini acara gue. Benar. Iya. Kalau gue digituin, apa namanya, go off the stage. Maksud gue, oke, assalamualaikum. Gue langsung takut kita mau gimana. Tapi pernah kejadian gak? Pernah gue diteriak, gue pernah dibilangin suruh berhenti stand up karena gak lucu. Ah. Gue pernah diteriakin boring sama penonton di bar. Gila Sakit banget sih. sih. Itu mental. Sakit men. Dalam karir gue di dunia hiburan, gue di dunia hiburan dari tahun 2001, stand upnya 2010. Dari tahun 2001 sampai 2002 itu kejadian di 2004 atau 2023. Pokoknya sepanjang itu gue nggak pernah diteriakin boring gitu, nggak pernah gue. Kemarin waktu gue di New York pernah lagi stand up di bar, tapi itu pembelajaran yang bagus banget. Jadi gue masuk dalam pemikiran gimana cara mecahin penonton di bar. Karena orang di bar nggak pengen nonton stand up, mereka pengen minum atau pengen nonton olahraga di TV. Tapi ada show stand up. Terus gue ngelempar joke gue gak kena. Terus gue crowd work sama penonton. Wah masih gak lucu. Di belakang track boring. Itu ketawa baru semuanya. Ini malu banget gue. Malu banget. Tapi abis itu gue bilang, oh ini emang crowdnya gak siap kali. Crowdnya berat kali. Karena beberapa sebelum gue juga agak berat gitu. Naiklah seorang komika yang sampai sekarang gue anggap orang yang sangat gue respect ya. Namanya Eagle Wit. E-A-G-L-E Eagle Lang. ya, W-I-T-T. Dia tuh turunan Native American. Oke. Dia naik lucu banget dan gak ngomong jorok satu kata pun. Gak ngomong jorok satu kata pun, tapi dia bisa pecah di bar yang kami semua kesulitan. Di situ gue langsung berkesimpulan, oke, berarti emang joknya kurang solid aja. Oh, gitu. Keren sih. Maksud gue sebagai orang yang sedang stand up itu pengalaman yang menyenangkan lah. Gila walaupun banget. pahit. Tapi mental kena gak? Iya kena lah, kena berkali-kali. Maksudnya pernah sampai bikin kayak, udah gue gak usah stand up lagi deh gitu. Oh enggak, kalau gak usah stand up lagi. Enggak. Terlalu suka stand up. Wow. Terlalu suka stand up. Gila, untuk keren kemudian banget berhenti. Keren banget lu nya. Biasa aja bang biasanya masyarakatnya Kan nomor tapi satu memang di begitu Indo. sih. Enggak bang, kredit itu bang. Gue biasa-biasa aja bang. Gue cuma sekedar fans lulu pade. Oh oke, jadi mereka tuh sensitifnya langsung. Tapi Iya. after the show ya udah done, gak ada masalah. Kadang-kadang lanjut di luar. Hah? Lanjut Sampai- di Dikatain. Gue Iya, udah bayar nih gak debat lucu bahkan, gitu. bisa debat, sering banget. Ada perdebatan antara komika dengan penontonnya di luar tuh sering banget. Kalau didebatin apa tapi? Iya soal joke-nya. Misalkan gue lagi stand up, gue ada satu joke yang juga pernah bikin tersinggung orang. Gue lagi manggung di waktu tur kemarin tuh, salah satu yang gue incer tuh adalah nyoba manggung di kota-kota kecil, kota-kota gede, kota-kota luar negeri. Gue manggung di kota namanya Salisbury, Maryland. Itu kayak kalau di kita tuh kayak lebih kecil lagi. Oh, Kayak enggak. manggung di Ya, oke. Red State gitu. Terus udah gitu gue manggung, gue ada joke tentang school shooting. Joke-nya tuh kurang lebih we're from Indonesia, school shooting is a problem for me and my wife. My wife worried, what if school shooting happen in one of our kids' school? I'm worried, what if the school shooter turns out to be one of our kids? Jadi joke-nya kurang lebih, istri gue takut gimana kalau misalnya ada penembakan di sekolah anak-anak gue. Gue takut gimana kalau penembaknya adalah anak gue sendiri gitu. Nah di kota-kota lain tuh pada kena semua. Di situ ada yang marah. Abis itu disamperin bapak-bapak gitu kulit hitam, dia nunjuk base gitu. Anda tahu nggak ini apa? Saya dari Indonesia, saya nggak tahu. Pokoknya dia asosiasi keamanan sekolah. Itu joke nggak benar tuh. Nggak bisa dibawain tempat-tempat kayak gini. Udah, saya nggak tahu. Saya tur untuk belajar soal what works and what doesn't gitu in certain places. Gitu. Dan kadang-kadang mereka debatnya lanjut setelah acara. Kadang-kadang mereka ngomong langsung, kadang-kadang setelah acara. Oh, tapi ada nggak yang setelah 12 tahun gitu? Maksudnya karirnya? 12 tahun joke-nya. jokesnya terus tiba-tiba, loh kok baru hari ini diangkat ya? Ada. Di Indonesia ada. Indonesia. Oke. Di luar negeri tapi juga ada kasusnya. Ada kasusnya Kevin Hart. Kevin Hart itu joke 14 atau 12. Pokoknya lebih dari 10 tahun. Jadi waktu itu inget gak? Kevin Hart itu sebenarnya nge-host Oscar harusnya. Oke. Dia harusnya nge-host Oscar. Tiba-tiba ada komunitas LGBTQIA yang protes. Terus ngangkat, kok bisa sih lo Oscar bikin Kevin Hart jadi host? Ini joke-nya dia di masa lalu gitu. Dan itu joke lama banget. Kevin Hart sampai bilang, Kevin Hart kan dituntut, lu gak mau minta maaf. Dia bilang,
Itu tuh belasan tahun yang lalu. Saat itu gue udah minta maaf. Sampai kapan gue mesti minta maaf dulu? Akhirnya dia mundur dari Oscar. Karena Oscar nyuruh dia bikin permintaan maaf. Gak mau. Dia gak mau. Gue bilang, gue udah minta maaf. Masa tiap kali joke ini gue harus minta maaf lagi? Iya. Gitu. Jadi itu bukan hanya terjadi terhadap komika-komika nasional, tapi di luar internasional juga seperti itu. Iya sih, kenapa bener gitu sih. ketawa Anda? Bener. Yang tadi lu bilang kalau orang luar negeri itu langsung. Gua ada sempat lihat yang Will Smith nampar Istrinya yang ngejok istrinya. Ya salah. Yang bercandain istrinya. Iya. Will Smith ngehajar Chris Rock. Iya. Ya, itu beneran. Beneran men, bukan gimmick itu. Gila banget. Maksud gua hidup Emang gila itu. seorang Itu acara komika tuh. live loh itu. Lu gak tahu. Gue tahu. Mau coba gak gue tampol juga? Bukan itu. Tapi maksudnya kenapa lu bisa berpikiran itu kayak? Karena dari yang dibilang sama Mas Panji bener. Kalau di luar negeri gak suka langsung. Iya. Will Smith Dan gak suka memang langsung ditampol. banyak yang menyangka itu gimmick men. Karena ini Oscar. Buat Oscar marketing. penuh gimmick iya. I see. Biar viewership. Cuman pada akhirnya ternyata kami semua tahu emang bener Will Smith yang ngaku itu bener. Istrinya Will Smith ngaku itu bener. Chris Rock juga ngaku itu bener. Tapi yang lucu, yang Will Smith tadi, dia tuh ketawa dulu tau sebelum nampol. Iya, gue juga lihat dia ketawa dulu. Menurut Iya. lu yang salah siapa? Ada yang salah gak? Atau menurut lu gimana? Yang Will Smith sama Chris Rock? Will Smith lah. Atas dasar apapun tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan lah. Live. Tampar soalnya. Iya, live. Nggak ada. Dan ya Allah, itu kalau yang ngomong misalnya badannya segede The Rock, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Emang lu pikir Will Smith akan nampar? Enggak. Itu ngebully tuh. Dia tahu Chris Rock kecil ditampar. Kalau misalkan orang yang lebih gede, Gak bakal. nggak akan berani. Nggak Jadi berani sih. dan sementara semua orang yang ada dari hidup gue di Bandung ya, terutama gue kuliah dan siaran radio, itu tahu gue ngefans parah sama Will Smith. Parah ngefansnya. Oh ya. Tapi gimana sejak itu susah buat gue membenarkan. Emang namanya salah ya salah aja. Iya, semenjak itu masih ngefans sama Will Smith. Agak susah gue untuk menikmati filmnya sejujurnya. Will Smith ini kemarin baru teleponan sama gua. Oh, Oh, gua akrab sampein. bener. Ntar gua sampein. Kenal di mana kalau lo tahu? Gua. Iya, sama Will Smith. Waktu itu dia ini mampir ke rumah kebelet pipis. Oh, numpang aja. Numpang. Iya, Kebetulan lagi on the rumah way gua kemana dia kalau boleh tahu? Kok tiba-tiba mampir ke tempat lo? Pondok Jago. Udah jago. Agak lokal ya dia ya. Will Smith agak lokal ya. Iya. Oke, aku mau bahas lagi yang tadi kan di luar, sekarang di Indonesia. Mhm. Gimana sih ceritanya lu bisa sampai Toraja gitu loh? Guanya gak nyampe. Iya. Guanya gak nyampe. Joknya yang nyampe. Ya kan, itu 13 tahun lalu kan? 2013, 12 tahun 12 tahun lalu tahun. dan setahu gua itu lu membahas tentang adatnya Toraja, Mhm. tentang pemakaman ya. Joknya itu sebenarnya ngomongin soal di Indonesia banyak yang susah keluar dari garis kemiskinan karena budaya. Itu joknya sebenarnya. Itu Itu jokesnya. premisnya. Itu premisnya. Iya Habis iya itu iya. ada beberapa contoh kayak itu joke itu dimulai dengan cerita bahwa dulu gue punya supir. Nah dia waktu itu ngomong sama gue, Pak saya boleh pinjam 10 juta atau berapa juta gitu. Berapa juta. Buat apa? Pengen mestain anak saya ulang tahun tapi gak punya uang. Terus gue bilang, ya kalau gak punya uang jangan dipestain. Iya benar. Tapi ya dibilang oh nanti soalnya ntar dilihat keluarga dan apa segala macam gitu. Terus udah gitu gua sebelumnya itu gue ketemu dengan seorang pakar, seorang sosiolog yang tidak akan gue ungkap namanya demi keselamatan beliau juga. Dan hasil obrolan itu membawa gue ke sejumlah jurnal. Jurnalnya masih ada, lo masih bisa cari. Oke. Jurnal, abis itu artikel di internet tentang budaya pesta yang diadakan masyarakat Toraja untuk memakamkan orang yang disayangi Iya. keluarga. Nah, banyak dugaan atau banyak anggapan bahwa gue menghina tradisi. Kalau gue sih bisa dengan jelas bilang dan objektif, gue tidak menertawakan tradisi karena di joke tersebut nggak ada suara ketawa pas bagian itu. Gue lagi mengungkap. Suara ketawa muncul ketika gue menghadirkan karakter yang nggak siap ngeliat budaya tersebut. Jadi joke-nya kalau ada yang meninggal itu tetap ditaruh di kamar, terus gue bercandanya di depan TV. Untuk anggota keluarga mah biasa aja, tapi bayangin kalau ada orang dari luar ngelihat pasti kaget. Lalu gue bermain komedi di situ. Jadi yang dijadikan objek tertawaan adalah orang yang kagok dengan budaya tersebut. Ya orang asing. Betul, orang asing. Nah jadi di situnya sih gue rasa enggak, tapi gue akuin gue gue memang ignorant dalam fakta yang gue ungkap. Jadi ada beberapa yang tidak terlalu Bias. nggak bisa dibilang objektif ketika gue bilang jatuh miskin karena bahwa ada yang berhutang itu mah
memang ada, tapi jatuh miskin karena, dan penggambaran gue terhadap fakta itu as if it's negative, padahal it is what it is gitu kan. Iya. Jadi habis itu gue dialog sama Ibu Ruka Sombolinggi, beliau itu Sekjen Aman itu adalah Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara. Iya. Terus beliau cerita dengan begitu indah tentang tradisi Toraja. Terus beliau gini, kalau menurut saya sih Mas Panji gak harus jelasin apa-apa. Buat saya Mas Panji memang ignorant aja. Terus gue bilang emang harus saya akui itu ignorant. Terus gue nanya sama Bu Ruka, saya mesti ngapain? Terus gue bilang, dia bilang bikin permintaan maaf aja. Terus di-establish bahwa ada 2 proses hukum yang berjalan, negara dan adat. Habis itu Mas Panji bilang apa yang mau diambil. Ya udah akhirnya gue posting dan itu yang sudah terjadi, ya udah kita jalanin aja. Apakah Mas Panji akan datang ke Torajanya? Betul, rencana seperti itu. Cuman karena ke Toraja itu kan flightnya nggak setiap hari. Iya. Jadi kalau misalnya gue nyampe Selasa, Rabu nggak ada flight, baru bisa pulang Kamis. Jadi kan 3 hari tuh gue mesti Lu harus luangkan. cari schedule yang pas. Iya, jadi susah karena hari Senin aja gue langsung terbang ke New York nih nanti dari sini. Senin ini? Iya, nanti Senin. Jadi agak susah untuk ketemu waktunya. Tapi gue bilang, gue sih akan selalu ngambil pilihan untuk ke Toraja, untuk ketemu 32 perwakilan wilayah adat Toraja. Tapi kalau misalkan dianggap terlalu lama, mau dilanjutin proses hukum negaranya, gue mah ngikut aja. Gitu. Oke. Dan mereka juga kalau nggak salah tuh ada tuntutan ya, sebesar 2 miliar ya. Dan 48 kerbau. Betul. 48 babi. Betul. Itulah kenapa saya kesini. Hah? Ada nggak di sini? Lu ada nggak? Ada berapa kerbau? Oke. Ini lagi minta ya. Tapi itu menurut Ibu Ruka Sombolinggi, tapi tentu gue nggak punya hak untuk menjelaskan karena gue bukan orang Toraja. Tapi menurut Ibu Ruka itu tidak benar. Nggak mungkin ada jumlah pastinya sebelum terjadi dialog antara gue dengan 32 wilayah Toraja. Dan kalaupun ada, sifatnya itu bukan hukuman. Kalau menurut Bu Ruka tuh orang Toraja itu tidak menghukum, tapi tidak menjatuhkan hukuman. Ini mah lebih kepada itikat baik gua yang sempat membuat kesal dan gua memberikan sesuatu. Dan rata-rata tuh nggak pernah sampai, biasanya antara 1 ayam atau 1 babi menurut Ibu Ruka Sombolinggi. Sekali lagi bukan hak saya untuk berpendapat. Kalau mau di cross check ke beliau. Karena gue juga ngomong, Bu ini benar atau enggak? Beliau bilang enggak. Ya udah, gua jembatan antara gua dengan 32 perwakilan wilayah adat Toraja adalah beliau. Ya udah, kami jalanin aja. Kami udah nentuin waktu sebenarnya untuk kesana. Gitu. Jadi ya gue mah buat gue selama, dan Bu Ruka itu tidak ada terdengar marah. Cuman orang yang tahu tradisinya, tahu yang sebenarnya, dan ngelihat Panji kayak ini orang sih nggak ngerti ini. Gitu aja. Iya. Jadi gue selama udah punya di dialog dengan Bu Ruka, dan Bu Ruka mau nyembatani gue ke Toraja, gue rasa gue ngikutin apa kata Bu Ruka aja. Untuk yang teman-teman yang lain yang punya anggapan sendiri akan hukumannya, mungkin dialog dengan sesamanya aja gitu. Gue mau ngikutin Bu Ruka aja. Gitu. Gue bawa lu berdua ke sana boleh nggak? Biar kalau ada apa-apa dari saya ada juga yang mau diserahkan. Ini teman-teman saya gitu. Mau gak? Sebenarnya daging gue ada mengandung babi dikit sih. Gue gak makan babi. Mau diapain? Kita beginiin temen. Nah beginiin. Ngecek. Nggak, lembeknya sama ya. Oke. Terus lu belum dapat jadwal buat kapan pergi ke Torajanya? Sebenarnya ada, tapi bulan depan ya ini masih dialog karena Bu Rukanya juga sibuk. Bu Rukanya saat ini aja kalau gue gak salah beliau lagi di Brazil ya. Jadi ya gitulah, sama-sama nyari waktu. Berarti masih on proses untuk nyari waktu ya. Berarti ini memang Mas Panji memang akan pergi ke Toraja, cuman waktunya lagi dicari. Ya. Dan kalau misalnya dia nggak terlalu lama mau maju ke hukum negara, ya nggak apa-apa juga, gue masih siap. Oke. Tapi hal-hal kayak gini berdampak ke keluarga gak sih, Mas Panji? Maksudnya mereka sampai kepikiran atau? Mereka sih bertanya-tanya, ada apa ya? Nih kadang kan mereka di New York ya, bukan lagi di Jakarta. Nanya di grup WhatsApp keluarga, tolong dijelaskan ini apa. Mereka lebih kebingung. Ya gue jelasin aja padanya. Iya. Jujur, menurut gue lebih banyak teman-teman gue yang parno ketimbang gue sendiri. Lebih takut gitu. Iya. Karena gue bilang sama teman-teman, sebenarnya tuh nggak seperti itu. Gue tidak merasakan marah yang berlebihan. Bahwa kalau misalkan masyarakat Toraja itu kecewa, tersinggung, gue mengerti dan gue wajar. Tapi nggak pernah ada yang terlalu membahayakan gitu. Makanya orang nanya, lu takut stand up gak sih? Gue nggak ngerasa apa-apa gitu. Mereka tuh kecewanya dan tersinggungnya itu disampaikan
dengan sangat-sangat baik. Dengan baik, Iya. dengan ya. Gak ada yang ya. aneh-aneh gitu. Jadi buat Iya, apa takut, orang mereka juga marah betul, tersinggung betul, tapi nggak mengancam, nggak Iya. apa gitu. Iya. Bahkan sangat bermartabat karena mereka tuh approach pertama itu surat. Wow, sopan banget. Iya, makanya jadi nggak gua nggak bingung. Iya. Nah di media kan rame banget. Cuman dari sisi gue yang ngalamin mah, Iya. anak-anak Ngerti. di markas Somika juga tahu biasa-biasa aja. Iya, ngerti banget. Ngerti banget. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Apa? Lu Lu nggak mau fans ya? nanya? Tapi lu nggak mau nanya? Kok ngeblank lu? Orang dikasih kesempatan nanya malah, hah apa? Gitu. Gue sih ada. Oh iya. Ya udah lu aja Lu lah. udah tanya. Lu aja Ju. Yaudah gue aja ya. Aman. Dia nggak mau Kan anak- nanya soalnya. Aman. Oke, berarti Mau gue. Yang Oke gue yang tanya. Ya. coba tanya. Enggak, tapi aku jujur penasaran banget. Kan maksudnya Kak Panji sekarang jauh dari keluarga. Satu di US, satu di Indo gitu. Ada sempat kepikiran gak sih kayak anaknya pas Panji, Dipo sama Shira kayak kira-kira mereka dapetin seorang sosok bapak gak ya? Karena gue tinggalin mulu nih mereka nih. Itu pertanyaan gue setiap hari, men. Setiap hari dalam hidup gue. Ini kan gue mau ke New York seminggu. Karena di minggu tersebut istri gue ulang tahun, anak gue ulang tahun 2 hari kemudian. Dan orang bertanya-tanya, ngapain lu ngelakuin itu? Tapi kata gue, kalau lu seorang ayah yang masih merasa itu penting dan lu masih punya privilege-nya, ya lu lakuin selama itu mampu. Betul. Sama lu sanggup gitu. Dan gue punya perusahaan dengan tim yang solid, gue tinggal seminggu, gak apa-apa juga. Aman, keren. Jadi gue memikirkan itu setiap hari gitu. Dan gak tahu, gue punya keyakinan, apa artinya sukses jadi stand up comedian kalau gak sukses jadi ayah? Quotes of the minute. Keren. Nah, anak lu kan di US. Ya, dua-duanya. Di sana kan pergaulannya bisa dibilang bebas ya. Iya. Lu takut gak anak lu jatuh ke salah pergaulan, anak lu mencoba hal-hal lain yang seperti LGBT, seks bebas. pergaulan bebas, seks bebas. Kok kenceng banget? Ke dia lagi, seks bebas. Seks bebas. Gimana? Gue tuh sama anak-anak gue sama Mila, ke anak-anak itu kalau ada satu hal yang pasti itu adalah selalu ada dialognya. Kebayang gak? Jadi apapun yang terjadi sama mereka tuh kami tahu. Setidaknya menurut keyakinan kami ya, karena banyak hal-hal yang biasanya disembunyikan atau nggak diceritain tuh mereka ceritain ke kami. Jadi dan gue sama Mila juga tahu bahwa jadi orang tua tuh agak susah juga untuk ngelarang-larang. Kalau mau ya kasih kesadaran gitu. Dari kecil anak-anak gue tuh diajak dialog itu kayak dialog sama orang dewasa. Anak gue sama Mila tuh nggak punya kepercayaan. Lo tau nggak kalau misalnya ada anak jalan kepentok meja tak, terus nakal mejanya goblok gitu. Nggak pernah digituin. Anak gue diperlakukan seperti orang dewasa. Dan gue rasa anak-anak tuh pintar. Kalau anak-anak lihat orang tua bilang, mejanya salah, pasti anak-anak juga gila kali orang tua gue. Jadi salahin. Mereka pola pikirnya juga udah dewasa. Iya, dibangun dari awal. Sehingga gue punya kepercayaan sama anak-anak gue, mereka akan bijak. Terus kalaupun mereka ada apa-apa, mereka cerita sama gue, sama Mila, dan kami terbuka. Kayak waktu itu si Shira tuh pernah punya teman di internet yang cowok yang sebenarnya lebih dewasa. Terus udah ngomongin soal boleh ketemu gak, boleh ke rumah lu gak, segala macam. Terus kami ajak dialog. Gue dengarnya kan khawatir kan, tapi terus udah gitu dia bilang, dia nanya, temanku boleh datang ke sini nggak? Terus gue bilang, lu ya? Itulah alasan saya ke sini. Saya tiba pisang goreng kan. Terus gue sama Mila kan lihat-lihatan kan, mau ada cowok dewasa datang ke rumah gimana bentuknya. Terus kami dialog. Pertama-tama dia tahu apa tentang kamu? Terus si Shira bilang dia bahkan nggak tahu nama asli, gue taunya nama nick aku di Discord atau apa gitu. Terus kenapa lu ngerasa deket? Dia soalnya kasihan, dia broken home, dia ngerasa ini, aku merasa aku pengen bantuin dia dan segala macemnya. Terus gitu, di mana tinggalnya dia? Dia tinggalnya di Texas, di kota apa gitu gue lupa. Terus how do we know kalau dia itu benar? Ya nggak tahu juga sih. He can be anybody he claims to be gitu. Terus akhirnya lama-lama dia punya kesadaran sendiri, yang mungkin agak beresiko juga. Karena waktu itu dia pernah cerita itu orang nanyain alamat lagi untuk ngirim sesuatu. Terus anak gue bilang, aku nggak kasih karena dia jadi tahu alamatku, padahal kita nggak tahu gimana. Iya, makanya
Anak-anak gue tuh gue punya keyakinan, moga-moga keyakinan gue benar, tapi gue Iya. punya keyakinan bahwa apapun yang mereka alamin mereka akan ceritain. Kalau anak-anak lain mungkin nggak cerita loh, kalau dia kenal sama cowok di internet. Iya betul. Iya kan? Iya lagi. Ya jadi moga-moga sih enggak. Iya. Dan moga-moga mereka cukup bijak untuk ngambil keputusan-keputusan yang baik untuk hidupnya mereka sendiri. Iya. Kapanji sama Dipo sama Shira sebebas apa Kapanji kasih mereka kebebasan gitu, kayak kalau misalkan mau pergi date or something boleh silahkan gitu, atau Boleh, gue sih sama Mila sih lebih kepada konsekuensi saja. If you do this, what are the consequences? Ya itu aja. Boleh pacaran juga. Ya boleh juga. Walaupun akhirnya ada kasus nyebelin juga dari pacarnya Shira juga. Untung udah putus. Mau tahu dong, penasaran. Gak Ada usah. waktu itu. Apa dia? Nggak, jadi waktu itu Dipegang-pegang, dia dicipok. apa bilang? Dipegang-pegang. Kagak, bukan itu. Nggak tahu juga ya. Kan dia gak cerita ke lu ya. Iya benar juga. Nggak, jadi waktu itu dia bilang dia mau pacaran ke kayak tempat boba nggak jauh dari sekolahnya dia. Terus sore nggak ada kabar. Tiba-tiba dia WhatsApp di grup. Aku salah ngambil bis. Aku nggak tahu gimana jalannya pulang. Aku udah low bed kata dia. Oh. Terus ditanya, itu sih pacar kamu di mana? Pacar aku udah pulang dari tadi. Maksudnya udah misah dari tadi gitu. Kata gue brengsek juga nih pacar goblok nih. Nah anak gue dititipin ditinggal begitu aja. Udah Akhirnya bisa dari tadi. iya akhirnya kami nanya kamu lagi di jalan apa? Tapi mungkin dia udah sore, makin gelap, makin panik, ya agak bingung. Akhirnya gue bilang kamu share location kamu, ayah lari ke kamu sekarang. Akhirnya dia drop locationnya, terus pas gue lihat, gue tahu nih di mana. Lari gue keluar, nyamperin dia. Lari apa naik mobil? Lari men, gak punya mobil gue, gak punya mobil. Jadi dia tuh lagi di, jadi kalau misalnya ini rumah gue, ini rumah gue, ini ada jalan, 2 blok ke kanan tuh ada jalan utama namanya Northern Boulevard. Oke. Dia tuh di ujung sana. Oke. Jadi kayaknya dia salah ngambil bis, salah turun, bingung segala macam. Akhirnya gue lari ke sana. Pas gue lari terus sambil ngeliatin karena dia akhirnya lowbat juga. Iya. Gue cuman inget posisi terakhirnya dari arah mana. Gue bilang sama dia, Shira, kamu udah di Northern Boulevard, kamu jalan lurus aja. Kalaupun handphonenya mati, jalannya lurus aja. You'll meet me halfway. Terus bener handphonenya mati. Terus gue jalan makin lama makin gelap. Sambil nunggu nih perempatan yang mana nih bakal ketemu sama dia. Karena gue datang dari sini. Iya. Sampai akhirnya gue ngeliat di ujung itu ada dia lagi jalan sambil nunduk. Pas dia mau nyebrang, palanya naik, dia ngeliat gue. Nangis di situ, lari terus gue peluk dia. Sudah kami pulang, dia suka banget milk tea, you want some milk tea, mau terus kita mampir dulu ke ada namanya Cafe Auburndale, terus kita duduk ngobrol segala macam tenang, baru jalan pulang. Jadi ada kayak gitu-gitunya, tapi ya untung dia cukup pintar dan cukup tenang untuk kasih tahu nih gue nggak tahu gue ada di mana, ini posisi gue. Iya. Itu, dan untungnya tahu nggak apa? Apa? Saya nganggur, saya lagi di rumah saat itu. Wow. Saya bisa nyamperin. Iya, cuma saya Berarti- sibuk kan saya nggak bisa nyamperin. Berarti ayo nganggur. Gak gitu. Jadi lah yang nganggur biar selalu ada untuk anak-anak Anda. Tidak juga. Lu nangis gak pas lu peluk dia? Gue bangga sih sama tuh Diri kan, sendiri. kata ayah juga udah mending sama ayah aja udah gak usah pacaran dulu. Udahlah, I'm the Gila. man for you. I'm the man for you. Tapi beneran lari gak sih? Lari gue lari bener-bener lari. Karena gue tahu dia di mana. Tapi gue pengen dia Secepat mungkin. Secepat mungkin Ketemu. tidak perlu takut. Pace berapa? Wah anjir. Lu kira apa, maraton? Maraton gue liat-liat nih. 4 tapi aja. gua- Iya. Cepet bener tuh gue tuh. Pace-nya 4. Gue Ngebut soon gua. to be dead sangat-sangat termotivasi dari itu. Oh gitu. Iya kan Evelyn lagi hamil kan, udah Iya, 4 iya. bulan. 4 bulan. Iya, thank you banget udah share itu. Dan dengan senang hati, Kak man. Panji. Dengan senang hati. It's our job as Iya. parent to be there for our kids. Oke, Setidaknya itu yang gue yakini. Amit-amit. bener-bener. Iya gimana? Nggak jadi, males mana ya. Kayak alergi tau gak lo? Iya, kayak Udah gua gini pegang, kayak langsung bersin bersin. gitu. Kayak Iya, alergi. oke. Alergi teman sendiri. Apa ya? Nggak jadi. Kita masuk, Orangnya banyak ragunya dari tadi gue liat-liat ya. Mau ngomong gak jadi mulu. ini kita mau masuk ke sesi hotpot. Oke. Jadi hotpot ini adalah pertanyaan di dalam hotpot. Mhm. Mas Panji, aku yang ambil aja. Mas Panji kalau nggak mau jawab, Mhm. ada konsekuensinya, Oke. yaitu makan sesuatu. Anjay. Makanannya di mana? Makanannya enak by the way. Makanannya Oke. Ambil makanannya kerbau. enggak. Kasus ya. Oke. Thank you Miftah. Belum diungkap ya makanannya. Jawab Belum. dulu ya. Mau kasih tahu sekarang? Jawab dulu Tahu atau? aja sih. Tapi wajib makan ya kalau nggak mau jawab. Oke. Ya apaan, woy? Stop. Taruh aja dulu.
Gue gak pernah lihat makanan ini. Mungkin wawasan Anda kurang. Ada juga kan. Oke, iya bisa jadi sih. Iya, iya. Bisa jadi. Iya. Oke, aku akan baca yang pertanyaan. Mas Panji boleh pilih mau jawab apa enggak. Ini masih bisa dijawab. Ya, cureng. Kan gue pilih. Cureng. Gue pilih. Ini juga mesti bisa jawab. Ini oke lah. Ini oke lah, oke. Urutkan The Founders dari yang lu gak suka sampai lu paling suka. Gak suka ya? Bukan gak lucu ya? Iya. Dari yang gue gak suka. Sampai lu Yang suka ke sampai gak suka. Gue share habis ini videonya. Gue klip, gue share pribadi ke IG. Ada 4 nih. Iya. Gue paling suka sama Isman. Oke. Isman Suryaman. Dia paling baik. Literally paling baik. Manusia paling baik, paling sabar. Yang lain gak baik dan gak sabar. Yang lain bajingan. Bajingan. Jadi teratas yang paling baik adalah Isman Suryaman. Oke. Dia paling baik. Kedua. Dan mungkin juga karena sebagai stand up comedian ya mulutnya nggak pernah sesompral yang lain ya. Kayaknya semua orang juga percaya bahwa Isman orangnya baik. Yang kedua least baik tapi masih baik itu Rian Adriandi. Oke. Sutradara film Jumbo 10 juta penonton. Karena coba lu bayangin manusia macam apa coba yang bisa melahirkan film kayak Jumbo gitu loh. Keren banget gitu film. Mewah. Dan itu adalah surat cinta untuk almarhum mah ibunya. Iya. Dan emang gue kenal Rian dari 2010 kayaknya. Gue kenal Rian duluan sebelum gue kenal yang lain. Jadi mungkin itu kedua. Yang ketiga? Yang nyebelin. Oh ini nyebelin nih? Nyebelin kan cuma 4. Iya. Yang baik sama yang paling yang gak baik kan. Itu Ernest Prakasa. Kayaknya nih Ernest juga gak peduli lu ngomong paling gitu ya. bawah Raditya Dika. Bajingan Anda Raditya Dika. Dia ini yang paling dekat yang dikatain. Kalau Ernest karena gue sebel karena gue 2 kali bikin film nggak ada yang laku. Film gue di bioskop. Ernest menang mulu, sebel ngeliatnya. Sebel gimana caranya jadi kayak Ernest ya, film laku mulu ya. Iya. Film juta-juta mulu, bingung gue. Jadi produser pun filmnya juta-juta. Iya. Kan si agak lain dia yang produce kan. Gila, film komedi terbesar dalam sejarah Republik. Walaupun dalam konteks film bioskop Indonesia ketiga. Iya. Film komedi nomor 1 men. Gila ya. Kalau Radit, tidak ada yang baik dari Anda. Diajak foto gak pernah senyum. Kaya sendiri. Yang lain biasa-biasa aja hidupnya. Anda kaya sendiri. Enak banget hidupnya. Oke. Radit paling nyebelin. Oke, ini berarti dijawab ya. Berarti gak Ya makan. aman. Ya. Ada lagi? Curang lu. Enggak, Emang ada 4 sebenarnya. Siap nih. Ini dia gak siap. Yang dimakan apa sih? Lihat deh. Jangan. Oh yaudah. Dia gak akan siap. Lihat deh. Gak usah. Dari juri Suci dan Suca. Ya. Siapakah yang menurut lu tidak kompeten menjadi juri? Komeng. Anda gak pernah punya komentar, Komeng. Ketawa aja, ngelawak aja Anda. Anda ditunggu masukannya, malah ngelawak mulu. Anda Komeng. Wah ini dia gak makan dong. Yang itu kayaknya dijawab sih. Yang mana sih? Oh ada lagi ternyata ada 3. Yang itu Tarik aja semuanya sampai gue nggak mau jawab. Kayaknya yang ini dia jawab sih. Oh iya oke ini. Yang ini cuma 3. Ya apa Satu lagi kan dari lu nanti. Tapi memang the real ya. Komika tuh menurut aku ya mereka semua tahan banting. Bener lagi. Semua komika yang aku tanya semua jawab. Nggak ada yang ngerti gak kayak Jaim gitu. Iya. Ini harusnya ini dia nggak jawab. berapa pendapatan lu dari show Mens Rea in total? Mens Rea in total maksudnya apa? Semuanya. Pendapatan dari Mens Rea lah intinya. 1. Pokoknya gue bisa bilang. Cuma bisa 2 detik. 1, 2 makan. Ya silakan. Ya. Kayaknya bentar lagi kita dihajar dah. Gue bisa jawab. Tidak ada satupun komika di Indonesia yang bayarannya sebesar bayaran gue untuk Mens Rea. Menjawab dong. Tadi ada tulisannya Nominalnya X rupiah. What the hell is that? Itu nominalnya. Bahasa matematika bro. Buka aja terus. Berapa pendapatan exact nominal lu dengan mata uang rupiah? Berapa nolnya dari show Mens Rea in total? Nolnya Nolnya aja. nolnya juga menarik sih. Wih, Banyak tuh. Ini. Lagi. Iya benar, pastiin. Lagi.
Itu dia. Coba. 9-0. Anjir, di atas Gila. 1 M. Mewah sih. Tepuk tangan semua untuk Mas Panji. Lu kayaknya mau kasih satu pertanyaan lagi kan? Iya, jadi gini. Ini menghasut ya. Menghasut ya Anda ya. Jadi makanannya adalah ini. Itu apa sih? Juan. Jadi tadi kita potongin jemberitanya Juan. Tapi Sumpah. coba ini enak banget. Sumpah gue gelising liatnya. Enggak, ini serius. Ini enak banget. Enggak, tapi kenapa basah kalau boleh tahu? Lu habis ngapain maraton lu? Enggak dong. PES 4 lu? Enggak. Hah? Habis jalan pagi doang. Udah Agak basah begini lebat gua. ya kondisinya. Kasih pertanyaan Alsut terakhir kok. panas kayaknya. Apa tuh itu? Next project kesibukan. Bukan itu dong, bukan itu dong. Hotpot dulu, hotpot. Susah Oh, banget nih oh, host magang nih. Oh, pertanyaan gua. Iya. Oh, yang kalau nggak jawab makan. Apa coba? Kan tadi kata lu ada. Dijawab semua dia nothing tulus loh. Di hidupnya dia mati juga kayaknya nothing tulus ya lu ya. Gue punya, tadi baru aja kita establish gue punya anak nih, gila. Tadi gue punya anak nih. Dihujat juga ya udahlah ya. Iya. Dia juga udah dituntut sampai kayak gitu, dia juga nggak peduli sih, pasti dijawab semua sih. Iya sih. Ya udahlah. Ya udah sekian aja. Oh masih ada. Tapi kapan sih next? Apa sih? Gue nggak boleh nanya pertanyaan balik buat Juan. Boleh. Yang kalau misalkan, Boleh. kalau lu nggak jawab, Boleh. kalau lu nggak jawab, Boleh. lu akan makan itu. Boleh. Oke. Boleh. Apa pendapat lu tentang agama Islam? Lalu Pendapat Uno gua. reverse. Pendapat kan? Iya. Pendapat gua agama Islam itu agama yang sangat-sangat bagus, baik dan mengajarkan hal yang bagus dan baik. Pertanyaan selanjutnya lu ngasih gue 3, gue kasih lu 3. Yang kedua, apakah itu berarti Anda akan masuk Islam? Tidak tahu. Tidak tahu aja udah bagus tuh. Langsung teman-teman gerejanya apa segala macam. Kenapa Juan ngomongnya tidak tahu? Kenapa nggak bilang tidak? Nggak, tidak tahu, belum tahu. Maybe one day aku juga nggak tahu karena kita nggak bisa menebak masa depan. Apakah iman lu berarti lemah? Tidak. Itu pertanyaan terakhir tuh. Kan bilangnya nggak tahu. Gini. Iman saya Ini sampai dipotong sih, gue terbalikin nih meja-mejanya nih. iman saya kuat sekali tentunya. Apapun agama itu. Hmm. Tapi balik lagi kita tidak bisa menebak masa depan. Jadi saya Di siapa yang membuat lu pindah agama di masa depan? akan menjawab belum tahu Iya, daripada tidak. iya. Nanti di-cut sampai Mas Bra. Nanya aja. Udah Iya. guys, terima kasih kepada Mas Pan. Thank you, makasih Sabar. banyak. Oh belum. Belum. Oh belum kah Mas? Iya. Kayaknya emang otaknya talk show ini harusnya if ya. Iya. Harusnya ya. Iya. Dia Otaknya tuh talk suka show ini harusnya if ya. dar. Iya, Tapi betul. Panji next tahun ini ada project apa? 2 project besarnya gue adalah si The Founder 5 14 Desember yang di Istora Senayan Jakarta, yang gue, Radit, Isman, Rian, Ernest manggung bareng. Aha. Itu tiketnya bisa dibeli di thefounder5.com, angka 5.com untuk experience di Istora. Sama kami satu perusahaan bakal hadir di Jaklot. Lo tau Jaklot nggak? Itu Apa tuh? kayak festival clothing terbesar Iya, kayaknya iya, dari tahun Jaklot. 2009 kayaknya. Itu gede banget. Tanggal 24 sampai 28 Desember juga di Istora Senayan Jakarta. Satu tim Comika akan hadir di situ. Gue juga akan stand up di situ. Dan gue akan jualan merchandise. Jadi kan si perusahaan gue punya brand fashion namanya Physical. Ini barangnya. Ini kolaborasi dengan Tempo. Ini bukan siapa ya? Keren. Itu siapa ya? Ayo jawab. Ini Jokowi. Pak Jokowi kan? Temen langsung. Ini Pak Jokowi kan? Ya, ini adalah cover dari majalah Tempo. Majalah Tempo kan cover kan selalu keren-keren tuh, selalu Iya, seru-seru. Iya. Sekarang banyak yang pengen punya merch-nya. Akhirnya kami kolaborasi Tempo I sama see. Physical. Ini hanya dijual di Jaklot nanti 24 sampai 28 di Istora Senayan Jakarta. Kami akan hadir di situ. Gua Berarti- akan hadir. Limited Sekali. fix beli. Ya, dia sangat terbatas, tapi lebih terbatas keimanan Juan.